Selamat berjumpa Sobat Digi TV. Senang sekali saya dapat menemani kalian dalam program pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam dunia fotografi, yaitu segitiga exposure. Bagi kamu yang ingin menghasilkan foto dengan pencahayaan sempurna, konsep ini wajib kamu kuasai. Dalam 15 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana 3 elemen yang meliputi aperture, shutter speed, dan ISO ini bekerja bersama untuk menghasilkan foto dengan pencahayaan yang tepat dan tampilan yang bagus. Mari kita mulai pembahasannya. Segitiga exposure adalah representasi visual dari 3 pengaturan kamera yang paling dasar, yang masing-masing mengendalikan kuantitas cahaya yang mencapai sensor kamera. Exposure yang tepat tercapai ketika ketiga elemen ini berada dalam keseimbangan harmonis. Setiap penyesuaian pada salah satu sisi segitiga akan mempengaruhi dua sisi lainnya. Ibarat menimba air, aperture adalah ukuran lubang keran, shutter speed adalah durasi keran dibuka, dan ISO adalah sensitivitas wadah penampung cahaya atau sensor itu sendiri. Kegagalan dalam menyeimbangkan ketiganya akan menghasilkan foto yang underexposed, yang artinya terlalu gelap, atau overexposed, yang artinya terlalu terang. Sisi pertama segitiga adalah aperture atau diafragma. Secara fisik, ini adalah bukaan lensa yang mengatur seberapa besar lubang cahaya pada lensa Anda. Fungsi aperture yang pertama adalah mengontrol intensitas cahaya. Aperture ditunjukkan dengan notasi f-stop, misalnya f2,8, f8, dan f16. Semakin kecil angka f-stopnya, misalnya f2,8, semakin besar bukaannya dan semakin banyak cahaya yang masuk. Yang kedua adalah mengontrol kedalaman ruang atau depth of field. Ini adalah aspek kreatif dari aperture. Depth of field atau DOF mengacu pada seberapa banyak area di depan dan di belakang titik fokus yang terlihat tajam. Aperture lebar atau angka f kecil, misalnya f2,8, memberikan depth of field dangkal atau shallow DOF, di mana subjek tajam dan latar belakang kabur atau bokeh, ideal untuk foto portrait. Aperture sempit atau angka f besar, misalnya f16, memberikan depth of field lebar atau deep depth of field, di mana hampir seluruh bagian dari frame depan hingga belakang terlihat tajam, ideal untuk foto landscape. Sisi kedua adalah shutter speed atau kecepatan rana. Ini mengontrol durasi waktu sensor kamera terpapar oleh cahaya. Pengaturannya diukur dalam satuan detik atau pecahan detik, misalnya 1/100 second dan 1 second. Semakin lama rana terbuka, semakin banyak cahaya yang masuk dan semakin besar kemungkinan terjadinya keburanan gerakan. Shutter speed cepat, misalnya 1/1000 second, berfungsi untuk membekukan gerakan atau freeze action. Durasi yang sangat singkat membuat subjek bergerak terlihat statis dan tajam. Shutter speed lambat, misalnya 1/30 second hingga 30 second, berfungsi menampilkan gerakan motion blur. Durasi yang panjang memungkinkan objek bergerak tanpa kabur atau membentuk jejak cahaya. Saat memotret dengan tangan tanpa tripod, kecepatan rana minimum yang aman agar tidak terjadi kamera shake atau guncangan adalah sebanding dengan panjang fokus lensa Anda. Misalnya, menggunakan lensa 50 mm, kecepatan minimum yang disarankan adalah 1/50 detik. Sisi ketiga adalah ISO, yang merupakan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Dalam era fotografi analog, ISO disebut ASA dan merupakan sensitivitas film. Logika dasarnya adalah
ISO merupakan variabel penambah atau gain. Jika aperture dan shutter speed sudah maksimal namun foto masih gelap, kita dapat meningkatkan ISO. ISO rendah, misalnya ISO 100 atau 200, sensornya kurang sensitif, memerlukan cahaya yang lebih banyak, namun menghasilkan kualitas gambar terbaik dan paling bersih, atau noise minimum. Ini adalah pengaturan ideal di kondisi cahaya terang. ISO tinggi, misalnya ISO 3200 atau 6400, sensornya menjadi sangat sensitif, memungkinkan pemotretan dalam kondisi gelap. Konsekuensinya adalah munculnya noise atau bintik-bintik, atau yang nama lainnya adalah grain, yang dapat menurunkan kualitas detail gambar. Prinsip ISO. ISO harus menjadi pengaturan terakhir yang diubah. Selalu usahakan untuk menjaga ISO serendah mungkin, atau ISO base biasanya berada pada angka 100, dan baru meningkatkannya jika aperture dan shutter speed sudah tidak dapat disesuaikan lagi sesuai kebutuhan artistik. Oke teman-teman, kita sudah tahu apa fungsi masing-masing dari aperture, shutter speed, dan ISO. Sekarang saatnya kita melihat bagaimana ketiganya bekerja bersama. Dalam fotografi, ini semua tentang mencari keseimbangan. Jika Anda mengubah satu pengaturan, Anda harus menyesuaikan yang lainnya juga. Tahukah kamu bagaimana cara menggabungkan ketiga elemen segitiga exposure? Mari kita bahas dan praktekkan. Ketiga elemen segitiga exposure, aperture, shutter speed, dan ISO harus diatur secara bersamaan untuk mendapatkan pencahayaan yang seimbang. Jika satu elemen diubah, elemen-elemen lain harus disesuaikan agar hasil foto tetap optimal dan sesuai keinginan. Pengaturan pencahayaan dalam fotografi memerlukan pemahaman terhadap hubungan antar elemen exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan harus diatur secara seimbang untuk menghasilkan foto sesuai yang diinginkan. Untuk menyesuaikan elemen-elemen lain agar foto tetap optimal, dilakukan berdasarkan pada konsep kunci yang mendasari kontrol pencahayaan, yaitu stop. Dalam fotografi, stop adalah satuan untuk mengukur perubahan jumlah cahaya yang mencapai sensor kamera. Setiap perubahan dari satu stop ke stop berikutnya akan melipat gandakan, atau cahaya 2 kali lebih terang dan membagi 2 jumlah cahaya atau mengurangi cahaya, yang berarti cahaya 2 kali lebih gelap dari jumlah cahaya yang masuk. Perubahan satu stop bisa dilakukan dengan menyesuaikan salah satu dari 3 elemen segitiga exposure. Dalam praktik fotografi, pengaturan aperture, shutter speed, dan ISO disesuaikan dengan kondisi pencahayaan. Misalnya, di luar ruangan yang terang, gunakan aperture kecil, shutter speed cepat, dan ISO rendah. Sedangkan saat memotret di tempat gelap, gunakan aperture besar, shutter speed lambat, dan ISO tinggi. Ini diperlukan untuk menghasilkan exposure yang baik. Praktik yang pertama yaitu mengambil gambar landscape di dalam ruangan. Ini membutuhkan aperture sempit untuk kedalaman ruang penuh dan shutter speed yang sangat lambat untuk kompensasi cahaya. Contohnya, dengan menggunakan pengaturan aperture f22 yang dimana ini adalah bukaan yang sangat sempit sehingga cahaya yang masuk sangat sedikit dan menciptakan kedalaman ruang yang sangat dalam. Pengaturan selanjutnya adalah shutter speed 2,5 second. Terakhir, kita menggunakan nilai ISO 200, sedikit lebih tinggi dari base ISO.
Hasil pengambilan gambar menunjukkan bahwa foto menjadi blur dan tidak tajam. Artinya, dengan menetapkan f22 dan shutter speed 2,5 second, kombinasi ini menyebabkan subjek menjadi blur berat karena pergerakan kecil apapun akan terekam. Selain itu, ISO 200 tidak cukup membantu memberikan pencahayaan tambahan. Kita dapat mengatur solusinya dengan mengurangi aperture dan menambah shutter speed. Alasannya, karena aperture f22 terlalu kecil untuk landscape dan shutter speed 2,5 second terlalu lama. Untuk mendapatkan exposure yang benar serta ketajaman subjek, aperture perlu diperbesar, misalnya dengan f4, dan shutter speed harus dipercepat, misalnya 1/100 second. ISO dapat dinaikkan bila diperlukan untuk menyeimbangkan meteran cahaya. Praktik kedua yaitu menggunakan landscape di indoor atau di dalam ruangan kampus. Dalam praktik kedua ini, kita menggunakan pengaturan aperture. Pengaturan aperture f4,5 yang digunakan untuk menghasilkan depth of field sedang sehingga subjek tetap tajam sementara latar belakang sedikit blur atau tidak sepenuhnya tajam. Yang kedua, melakukan pengaturan shutter speed 1/30 second digunakan untuk memberi waktu cahaya masuk lebih lama, cocok untuk kondisi cahaya yang tidak terlalu terang. Pengaturan ISO-nya kita menggunakan ISO 500. Hasil foto menunjukkan bahwa foto dengan pencahayaan yang cukup terang, subjek tampak lebih menonjol karena depth of field sedang dari aperture f4,5 serta latar belakang sedikit blur. Namun, karena menggunakan ISO 500, foto berpotensi menampilkan sedikit noise dan shutter speed 1/30 second dapat menyebabkan blur jika kamera atau subjek bergerak. Untuk praktik ketiga, kita melakukan di outdoor atau di luar ruangan dengan pengaturan aperture. Pengaturan aperture f22 yang digunakan untuk mendapatkan depth of field yang sangat luas. Kemudian, shutter speed diatur 1/30 second untuk menghasilkan pencahayaan alami yang lebih terang. Terakhir, kita melakukan pengaturan ISO yang diatur pada ISO 1600 untuk meningkatkan sensitivitas cahaya pada kondisi pencahayaan. Hasil foto menunjukkan bahwa pengaturan aperture f22, shutter speed 1/30 second, dan ISO 1600 menghasilkan foto dengan cakupan fokus yang sangat luas, sehingga seluruh area dari latar depan hingga latar belakang tampak jelas. Pencahayaan foto terlihat cukup terang meskipun diambil dalam kondisi cahaya yang tidak maksimal, berkat kombinasi ISO tinggi dan shutter speed yang relatif lambat. Jadi, kesimpulannya adalah segitiga exposure adalah fondasi utama dalam fotografi yang memungkinkan fotografer mengontrol pencahayaan dengan presisi. Dengan pemahaman dan latihan yang konsisten, Anda dapat menghasilkan foto dengan pencahayaan sempurna sesuai dengan visi artistik dan kondisi lingkungan secara efektif. Demikianlah pemaparan mendalam kita mengenai segitiga exposure. Konsep ini adalah fondasi teknis yang akan membebaskan Anda dari keterbatasan mode otomatis dan membuka peluang tak terbatas dalam ekspresi visual. Perlu diingat, kita harus menguasai tekniknya, namun jangan biarkan teknik membatasi kreativitas Anda. Teruslah bereksplorasi, teruslah memotret, dan teruslah berkarya. Saya Fitri Handayani, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam serial pembelajaran fotografi berikutnya.